Selamat pagi Pak Tirta. Selamat pagi Pak Tirta. Selamat pagi Dewi, pagi Pak Sparta, Selamat pagi Assalamualaikum, selamat Pak pagi Pak Vito. Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat Pak. Ya, Ya. Oke, salam kenal Pak Vito. ya Kak, karena Eh, Bisa kita mulai Pak. bisa Pak, silakan Pak. Bapak di bagian apa Pak? Di BNI? Kak, maaf BTN Pak. Oh, di BT bagian apa? Bagian. Ini kalau untuk bagiannya saya sendiri di bagian rekonsiliasi. Oh iya. Nah, jadi baik divisinya finance accounting, untuk unitnya rekonsiliasi. Oh iya. Oke Pak, kita mulai Pak ya. Boleh Pak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. pada hari yang cerah ini atas izin Allah kita diberi kesempatan berkumpul hari ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan juga kepada saudari Dewi Ratnasari ya sebagai mahasiswa bimbing kami. Dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Vito yang sudah lebih kami dalam magang PTN ya, selama hampir 2 bulan. Ini akan berakhir mungkin akhir Desember ini. Nah, program magang ini Pak Vito adalah program magang kurikulum masuk dalam kurikulum dengan nilai 12 SKS cukup besar SKS-nya. Dan kami mengirim masyarakat kami untuk kita mereka mengenal lingkungan kerja, ya, suasana kerja. Kemudian juga yang kedua mereka bisa eh, apa merasakan bagaimana kerja ya dan juga eh, mendapatkan link nanti setelah mereka selesai. Dan ketiga itu juga eh, mereka nanti bisa eh, mendapat pengalaman dalam magang sehingga nanti mereka bisa lulus tidak canggung lagi tempat aplikasi ini mereka. Memang dalam magang ini kami sendiri itu siapa aplikasi ilmunya ilmu yang dasar, bukan ilmu-ilmu yang lebih tinggi ya karena eh, dalam pertama mungkin mereka hanya butuh teknik jadi tidak apa filosofi itu ya. Pak Vito bisa suara dihitung dulu Pak Vito, suaranya ya, oke. Jadi jadi itu tujuan kami itu untuk magang mereka dan kerjasama di PT ini sudah berlangsung lama Pak Vito mungkin sejak tahun 2018 kali 2007 berarti 2017 ya 17 kita sudah mengirim masa magang di situ dan sebelum kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kita sudah masa magang dengan format hampir sama dengan program Dikti ya. Itu kita sudah mulai magang sejak tahun 2006 sampai sekarang gitu. Dan mereka ini kalau masa sekarang saya kurikulum kami magangnya dua jenis nih. Pertama magang mereka itu di Bank Sentral ya, di BI. Mereka magang sekitar 2 minggu. Jadi nanti mereka magang 4 bulan di bank umum dan bank komersial serta di OJK dan lembaga otoritas lain seperti LPS ya, dan juga pasar modal ya, Bapepam ya. Dan juga mereka itu juga pada perusahaan-perusahaan lain Pak Peter. Jadi mereka itu perusahaan BUMN ya, selain dari lembaga keuangan eh, juga seperti ada juga sebagian mereka yang magang di lembaga pemerintahan ya. Tapi kebanyakan mungkin sekitar 80% mereka magang di lembaga keuangan ya, atau di perbankan. Untuk yang gelombang sekarang yang magang di BTN ini sebelumnya mereka di OJK. Sebenarnya mereka 4 bulan magang apa satu tempat ya. Tapi karena di OJK itu hanya bisa 2 bulan dan sehingga kita bagi dengan PTN. PTN 2 bulan, OJK 2 bulan.
Kalau di magang mahasiswa lain di tempat selain dari BTN dan OJK, itu mereka 2 bulan waktu itu, 2 bulan ya, kita magang situ. Dan selama magang mereka memang kita sesuai dengan program kita itu, kita membutuhkan bantuan dari bimbing lapangan untuk memantau, memonitor mahasiswa kami selama magang di tempat tempat kerjanya itu. Dan sehingga kami nanti saat melakukan penilaian, kami mendapat informasi dari nilai dari bimbing lapangan gitu. Dan perlu kami sampaikan juga ya, eh, kita ada buku panduan mungkin eh, Pak Dewi sudah berikan Pak Vito ya, Pak Vito ya, di panduan magang. Nanti di akhir itu Pak Vito dari di akhir magang nanti mereka bikin laporan, laporan apa? Laporan magang ya, laporan magang. Selama magang mereka di PTN mereka ada laporan, ada format juga laporan. Nanti itu karena ini terkait informasi penting yang mereka lakukan selama di PTN. Nanti menghindari ada informasi yang kira-kira rahasia, maka kita butuh bantuan Pak Vito untuk mereview apakah ada beberapa penjelasan yang perlu di, apa dikeluarkan dari laporan magang mereka karena mengikut informasi penting ya dan rahasia. Karena laporan magang itu kita publish di di ini repository kami Pak Vito. Jadi publik terutama sivitas akademika bisa baca. Semua mahasiswa bisa baca laporan mereka. Kecuali itu yang pihak luar mungkin nggak bisa tuh, karena mereka harus punya PIN dulu untuk masuk ke situs pustaka kami. Karena kami buka mungkin hanya pendahuluan aja mungkin. Kalau isi nggak kita buka untuk publik. Tapi kalau untuk uh, sivitas akademika semua mereka bisa full. Dan mereka bisa download juga sudah full itu laporan magang. Nanti itu karena ini banyak sekali mahasiswa dosen tentu saja kemungkinan laporan magang itu lari ke publik bisa jadi aja. Ini mereka download nanti kirim ke temannya ke siapa saja ya. Itu kalau ada informasi yang tidak berkenan tempat bekerja itu kan jadi masalah Pak. Gitu. Jadi kami juga membantu itu. Yang berikutnya lah bantu kami juga kita tolong di tim lapangan di Pak Vito itu lakukan penilaian Pak Vito. Jadi nilai mereka itu ada 3 komponen kompetensi. Pertama skill, kemudian attitude, kemudian knowledge. Kalau skill dan attitude itu kita serahkan nilainya kepada bimbing lapangan, Pak Vito ya. Sedangkan dari knowledge itu dosen bimbingnya. Jadi nanti knowledge itu terkait dengan laporan, konten laporan. Kalau saat mereka presentasi nanti di kampus, maka mereka bisa bertanya atau tidak. Sedangkan attitude jadi selama mereka praktek di 2 bulan ini bagaimana perilaku mereka dalam bekerja, etika dan sebagainya macamnya, moralnya juga, disiplin dan sebagainya. Nah, itu kita serahkan kepada bimbing lapangan. Termasuk juga skill. Skill baik soft skill atau hard skill itu kita serahkan kepada bimbing lapangan. Karena bimbing lapangan lebih tahu bagaimana kondisi masa kami di tempat lapangan. Nah, untuk bobot nilainya, sebagian besar bobot 60% itu dinilai dari bimbing lapangan. Jadi sangat penting Pak Vito kalau seandainya mahasiswa kami tidak disiplin ya, tidak melaksanakan aturan magang ada di PTN ya, tentu saja nanti kalau bimbing lapangannya tidak memberikan nilai yang baik, itu bisa nggak lulus. Karena ada satu orang ada nggak lulus juga karena selama mereka magang itu tidak menjalankan sebagaimana mestinya gitu, sehingga bimbing lapangan memberikan nilai sangat kecil sehingga nggak lulus. Walaupun dosen bimbingnya masih nilai 70 tapi nggak bisa lulus ya. Itu pentingnya. Itu sudah ada kasus 1, 2, 3 selama magang kan ada 4 gitu. Seorang mahasiswa se ini sejak tahun 2006 itu adanya nggak lulus ya. Jadi sangat penting. Jadi eh, untuk itu sebelum mereka magang ke tempat kerjanya itu kita beri pembekalan Pak Vito. Pembekalan supaya mereka itu tidak salah melangkah nanti dalam fatal kan. Karena ini 12 SKS lebih besar lebih tinggi pada skripsi. Skripsi 6 SKS itu. 12 SKS. Itu setara dengan 4 mata kuliah. Kalau kita 3 SKS lumayan juga skripsi cuma 6 SKS. Jadi kalau mereka nggak main-main berarti nggak lulus bahaya ada kok. Masa nggak lulus itu pasang ulang lagi itu. Tahun depan ulang lagi kasihan itu. Jadi menunda kelulusan mereka.
Itu yang disampaikan kepada Pak Tito, dan untuk itu dalam pertemuan ini memang salah satu dari kewajiban kami sebagai pembimbing lapangan harus berkomunikasi dengan pembimbing lapangan, ya. Komunikasi dan apa untuk mendapatkan informasi yang penting dan terkait dengan kinerja mahasiswa kami, dan juga untuk mendapatkan masalah-masalah yang ada di lapangan nanti bisa kami selesaikan segera, ya, terutama untuk evaluasi program ini ke depan gitu. Dan juga untuk meyakinkan kami apakah mahasiswa kami betul-betul magang apa enggak gitu. Kerja. Dan itu saja basic kami untuk menentukan nilai akhir Pak Vito, ya. Karena di akhir nanti kami gabung nilai dari bimbing lapangan, tidak kami kurang, kita kami tambah, gabung nilai kami nanti. Jadi di akhir itu nilainya adalah bentuk angka dan huruf, ya. Angka nilai dari 0 sampai 100, hurufnya di A, B, C, D, E. Nah itu jadi kami berikan nilai akhir, ya. Nah untuk itu dalam pertemuan ini saya minta bantuan ke Pak Vito bagaimana eh, kondisi mahasiswa kami selama hampir 2 bulan di BTN, baik dalam hal eh, bekerja, tim, inisiatif mereka, dan juga bagaimana mereka mengasah pekerjaan, daya apa dari serapnya juga, apa pekerjaan selesai atau enggak gitu, dan apa saja mereka lakukan di selama 2 bulan ini, dan apa yang perlu kurang dan baik yang perlu kami perhatikan Pak Vito. Itu dengan segala rendah hati kami izin kepada Pak Vito untuk menyampaikan hal tersebut. Waktu yang sedang kita berikan kepada Pak Vito. Silakan Pak Vito. Baik, Kak Sparta, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Pak? Ya, Terdengar ya, Pak? ya, ya kedengaran Pak. Oh, ya, baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Ya, kepada pihak kampus karena telah terus secara rutin mengadakan program magang dan mengirim magang ke PTN. Karena jujur saja dengan adanya mahasiswa magang di BTN, khususnya di bagian kami Pak, di Finance Accounting Division, kami sangat terbantu. Karena terkadang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa kita perbantukan atau kita minta bantu ke mahasiswa magang. Selain mereka juga kita beritahukan terkait alurnya maupun di divisi ini ada beberapa departemen apa saja, dan eh, fungsi dari masing-masing departemen tersebut apa saja. Nah, kalau untuk Dewi sendiri, Dewi itu ditempatkan di Departemen Transaksi dan Admin. oh iya, Jadi tujuan fungsinya itu untuk membayarkan invoice ke pihak ketiga dan eh, karyawan, misalkan kayak iya, uang dinas, uang reimburse, dan lain-lain. Setelah ditransaksikan, ada juga unit administration, di mana setelah ditransaksikan dilakukan penjurnalan iya, di mana dengan ya, beban atau kreditnya kemana. Nah, Dewi ini eh, sehari-harinya biasanya diminta bantu oleh bagian transaksi and admin untuk melakukan pemeriksaan. Jadi setelah teman-teman melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, lalu diinput ke jurnalannya, Dewi ini mengecek apakah transaksi yang dilakukan itu sudah sesuai dan penjurnalannya juga sudah sesuai atau belum, seperti itu Pak. Jadi selain dilakukan pemeriksaan oleh user yang melakukan transaksi dan user yang melakukan admin, dilakukan double checking oleh Dewi, seperti itu Pak. Dan setelah dari Dewi baru akan diberikan ke DP-nya, lalu dari DP dicek kembali, kalau sudah sesuai baru dilakukan approve, seperti itu iya, Pak. Nah, seperti itu Pak kalau untuk sehari-harinya. Dan untuk Dewi mungkin di awal-awal emang sepertinya Dewi orangnya pendiam ya Pak. Jadi di awal-awal masih mungkin pasungkan atau malu atau gimana gitu Pak. Namun seiring berjalannya waktu ya lama-lama cair juga Pak. iya.
Jadi Dewi juga inisiatif, terus kalau dikasih pekerjaan juga dilakukan dengan baik, seperti itu Pak. Terus dari bagian kami di bagian rekon juga biasanya apabila kami menemukan ada kesalahan input jurnal ataupun kesalahan nominal transaksi atau temuan hasil rekon, biasanya dari kami juga meminta bantuan ke Dewi untuk memeriksa berkasnya di bagian Maplu, gitu Pak. Hmm. Nanti apakah dari situ kan juga bisa diketahui kan Pak, oh Iya, ternyata ada yang tidak sesuai seperti itu. Nah seperti itu Pak. Jadi peran Dewi di sini juga sangat membantu kami Pak, gitu dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari. Terus Pak, nah mungkin ini Pak cuma dan permohonan maaf juga dari kami karena Dewi itu kan hanya 2 bulan ya Pak di sini ya. Jadi ya, sempat kita rolling ke bagian lain. iya. Nah, karena di bagian lain pun ada mahasiswa magang juga. Jadi Hmm. kita nggak sempat rotasi untuk belajar di tempat lain. Jadi hanya belajar di satu tempat saja. Terus Pak, Oh iya Pak, kalau sehari-hari itu banyak pekerjaan dilakukan oleh si Dewi ini pekerjaan apa Pak? Yang banyak dilakukan, yang rutin gitu. yang rutinnya itu Pak sebagai checker aja. Apa? Sebagai checker, Oh, checker. melakukan checker ya. Itu informasi Checker, bank, BI checker. bukan Pak. Lebih ke yang setelah bagian transaksi misalkan membayarkan ke Hmm. vendor. Setelah itu nanti kan dilakukan penjurnalan oleh bagian admin. Sebelum dilakukan approve oleh atasan, Hmm. dilakukan pemeriksaan apakah nominalnya sudah sesuai, tujuan rekeningnya sudah sesuai, dan secara pencatatannya juga sudah tepat. Gitu, Pak. Jadi dilakukan untuk melakukan double checker. Jadi tahap pertama dilakukan checker dilakukan oleh user, Iya. setelah itu dilakukan checker lagi oleh Dewi, setelah itu diceker ulang, final checker oleh atasan DevHead, baru dilakukan approve untuk proses transaksinya. Seperti itu, Oh. Pak. Itu yang sering dilakukan Pak. Dari kerja dari Hmm. jam 8 sampai jam berapa Pak? Jam setengah 5. Kalau ya betul Pak. Oh, setengah Kadang 5. setengah lima, Dewi kadang jam pernah lembur lima. Pak. Dewi pernah lembur. Karena apa Apa? jam 5 lebih pernah pernah. Oh pernah ya sesekali ya. Kalau Sesekali betul. kalau pekerjaan yang yang sifat insidentil Pak, bisa ada acara keluar kantor kemana gitu. Pernah. Oh kalau untuk keluar kantor enggak Pak, karena untuk di bagian processing sama admin ini Iya. istilahnya untuk tim jaga kandang lah Pak. Jadi Oh iya. iya, jadi nggak ada acara keluar kantor gitu Pak. Kalau rapat-rapat pernah ikut di Pak. Bisa jadi tulen rapat tuh apa? Rapat kalau saya belum juga Pak. Oh, Jadi pernah. iya, Jadi cuma kerjaan yang sifatnya administratif Pak ya. iya betul Pak. Terus kalau pakai tim Pak, pekerjaan apakah tim atau bisa kerjaan sendiri Pak pekerjaan itu? Kalau di bagian processing sama admin itu cenderung ke tim Pak, karena ya itu saling terkait Pak. Jadi begitu Iya. ada perintah pembayaran dari divisi tiba ke kami, ada satu orang PIC yang melakukan pengecekan Iya. terhadap kelengkapan berkasnya dan perhitungannya sudah sesuai atau belum, serta ada pemotongan pajaknya sudah sesuai atau belum. Setelah itu baru dilakukan pembayaran. Setelah dilakukan pembayaran baru dilakukan jujur oleh admin, baru dilakukan checker. Jadi itu saling terkait dan beda-beda prinsip Pak. Karena si bagian transaksi tidak boleh melakukan penjurnalan. Pak, Jadi itu selama ini saling kalau terkait. si Dewi bekerja dengan tim itu ada itu nggak Pak? Ada sering apa error atau apa kesalahan atau apa berulang-ulang Hmm, ada nggak? Mungkin karena enggak baru-baru Pak. Enggak. Kalau Dewi aman Pak. apa? Kalau Dewi enggak aman. Dia Oh bisa jadi cepat menangkap jadi nggak ada informasi masalah Pak. apapun arahan. Mungkin Iya, kalau di awal-awal wajar Pak untuk misalkan untuk dia kan bertanya kembali maksudnya daripada salah iya. kan, jadi konfirmasi lagi. Tapi setelah kalau udah diberitahu, Dewi bisa melakukannya dengan baik. Kalau sehari itu ada pekerjaan kosong Pak, jam kosong misalnya dia nggak ada kerjaan terus bengong gitu.
paling disebabkan kalau untuk di kita pembayaran itu di batas dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, Nah, mungkin loadnya itu sedikit berkurang dari di tanggal 21 ke atas. oh ya, jadi Itu ritme kerjanya lebih sibuk 20 sampai 30. ya malah di tanggal 1 sampai 20 itu karena untuk semua pembayaran kita terima, namun di tanggal 21 sampai 30 hanya pembayaran yang bersifat tertentu saja yang kita terima seperti itu Oh, Pak. jadi yang sibuk tuh tanggal 1 sampai tanggal 20, Pak. Iya, betul. Oh, tanggal 20 sampai 30 agak 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 Ya, agak lebih loadnya berkurang. berkurang, ritme kerja kurang ya. Ya, Biasa kalau kurang tuh dia ngapain aja Pak Dewi ini? kalau dari yang biasanya ini Pak sempat tanya dia kayak minta ke saya pas itu minta Ya. ini Pak minta kayak SOP SOP ataupun alur kerjaan yang ada di FAD apa aja sih gitu biar dia bisa baca-baca kayak gitu sih Pak. Kalau Jadi bikin saya laporan, sempat kasih ya. berapa Bikin laporan apa? Pernah bikin laporan, laporan apa gitu? eh, kalau untuk laporan sih saya enggak Pak karena untuk belajar laporan akuntansinya juga beda departemen Pak Oh iya, di luar dari transaksi dan admin. iya. Pak, menurut Bapak kira-kira eh, dari hampir 2 bulan ini apa sisi baik dan sisi baik dan sisi yang nggak baiknya di Dewi ini sehingga siapa informasi itu baiknya dari sisi pekerjaannya, cara dia kerja tim, kemudian dari apa sih baik dan keunggulannya Pak Dewi ini. Kalau untuk sisi baik dan atau keunggulannya, beliau ini orang yang inisiatif Pak, cukup inisiatif. Di Ya, awal dia tidak langsung kayak Mas atau Pak saya nanti dapat atau bisa bantu apa, atau bisa ya, dikerjain apa, kayak gitu. Itu bagus Pak di awal. Karena ada beberapa yang di awal dia ya, diam aja Pak, jadi kayak nunggu arahan. Tapi kalau dari ya, ini dia inisiatif di awal bertanya Pak saya bisa bantu apa atau ada bisa saya kerjain apa enggak itu sih baiknya. ya, Yang kedua juga Dewi cepat menangkap instruksi ataupun arahan yang ya, diberikan oleh teman-teman kayak gitu dan apabila diminta bantuan ini juga melakukannya dengan baik ya mungkin kalau untuk yang perlu kekurangannya Pak. ditingkatkan lagi apa Dewi mungkin cenderung pendiam gitu Pak. Iya. Ini Iya tapi Dewi nggak ini, tahu karena memang cuma 2 bulan emang ya, belum keluar aslinya atau emang sifatnya pendiam itu juga yang belum kita tahu. iya. Jadi Dewi ini kok pendiam Pak ya. Iya betul di sini sih pendiam. Jadi sedikit bicara banyak kerja kali. Betul. Harusnya Dewi jangan diam-diam, banyak sekarang itu banyak bicara banyak kerja Dewi. Ya, kalau dulu zaman saya lu sedikit bicara banyak kerja, sekarang banyak bicara banyak kerja ya Pak ya. Betul Pak. Iya iya. Oke Pak, itu terima kasih apa informasi penting Terima menurut saya. kasih ya. Terakhir nanti kita mintakan ke Mbak Dewi itu bagaimana pengalaman dia selama di 2 bulan ini apa yang diperoleh dari PTN ya, kira apa saja dan apa yang perlu yang perlu diperbaiki dan sebagainya. Silakan Mbak Dewi. Baik, Pak. Apa suara saya kedengar, Pak? Ya, Ya. Eh, jadi selama saya magang di BTN ini, saya merasa lebih mempraktekkan apa yang saya dapatkan selama kuliah. Karena kan di kuliah juga diajarin saya tentang jurnal gitu ya, Pak. Jadi ya, saya di sini juga mengecek tentang jurnal-jurnal seperti itu. Jadi lebih eh, sesuai sama jurusan saya. Kemudian di sini pegawainya juga baik-baik, ramah-ramah, Pak. Udah, ya. Pak, terima kasih. Apalagi mau sampaikan apalagi. Udah, Pak, itu aja. Apa? So, ini Udah, Pak. mungkin laptop saya yang kurang-kurang gitu.
Halo? Iya, Pak. Oh iya, Mbak. Ini maaf nih laptop saya agak ini soalnya nggak begitu jelas ya. Oke, Dewi itu selama apa? Terima kasih atas informasi kepada Mbak Vito, Pak Vito. Terima kasih Pak atas informasinya. Dan sekali lagi dari kami ya, kita apa supaya kerjasama ini tetap berlangsung ke depan itu. Dan juga atas upaya Pak Vito membimbing masuk kami, ucapkan terima kasih. Dan itu juga tiap tahun mungkin kita akan selalu mengganggu Pak Vito atau BTN nih Pak, karena kita ini programnya sesuai kurikulum. Setiap tahun akan kita kirim mahasiswa kami ke BTN dan ke bank-bank lain itu. Jadi mungkin ini eh, kerjasama ini kita berlangsung seterusnya itu. Ya, terima kasih Pak Vito atas kesempatan waktu Bapak yang Bapak berikan pada hari ini sehingga kami mendapatkan informasi banyak. Harusnya saya datang online apa offline Pak itu, tapi karena kesibukan karena ini akhir tahun ya dan kegiatannya menumpuk juga. Mungkin saya tahu Pak Vito juga di bank akhir tahun ini kan banyak kerja juga. Apalagi saya dulu pernah kerja di bank. Saya dulu di Bapindo ya. Itu waktu Oh ya. nah, di Bapindo waktu kamu mandiri saya eh, pensiun keluar lagi karena mau sekolah lagi itu S2 S3. Hmm. Sebelum di Bapindo itu saya PNS Pak Vito. PNS perguruan tinggi negeri PTN. Saya keluar di PTN masuk ke bank pemerintah. Pemerintah 8 tahun keluar lagi sekolah lagi. Jadi sampai sekarang. Jadi udah kemana-mana aja ada kata kuntan dan sebagainya. Jadi saya belum memahami bagaimana pentingnya waktu lagi akhir tahun. Jadi waktu itu waktu udah setengah jam saya pakai waktu itu. Terima kasih banyak. Dan akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Waalaikumsalam, Saka. Bapak. Terima kasih banyak, Terima kasih Pak. Dewi. Terima kasih, Pak Tito. Ya. Mari Pak, saya izin ya Ya, Pak. sama waktu itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dewi, kamu lapor udah selesai? Dewi, Sedikit lagi, Pak. sampai di mana? Kamu terakhir apa nih? Hari minggu depan? Iya, tanggal 29. Tanggal berapa? 29. Oh, di 9. Jadi sebelum itu kamu udah selesai laporannya. Jadi begitu kamu hari Iya, Pak. terakhir itu kamu kalau bisa 2 hari sebelum selesai kamu sampaikan ke Pak Vito itu sudah di review. Udah tahu kamu laporan udah tahu deh. Udah. Nah, jangan sampai begitu hari akhir itu udah tanya ini kamu nggak boleh balik ke situ lagi ya. Ya, Ya. Pak. Kamu disuruh presentasi nggak? Nggak, Enggak, Pak. nggak ada. Oh. Enggak Terus ada. kamu di situ bekerja kamu rutin itu, rutin. Iya. Kerja saya itu dengar tadi suara Pak Vito tuh musik klasik sih, ada noise-nya tinggi sekali. Apa sih yang kamu kerja setiap hari itu apa sih? Yang rutin itu apa? Saya nggak itu dengar tadi. Yang pertama saya ngecek ngecek jurnal, Pak. Oh, kamu bikin akuntansi ya? Iya. Oh, akuntansi, jadi mencatat jurnal, masukkan jurnal. Terus jurnal, Habis jurnal, saya rekap surat. jurnal itu kamu masukin apa? Ada memo jurnal nggak? Ada bukti-bukti. Oh, iya, bukti pembayarannya, Pak. SPM. Jadi jurnal apa? Transaksi apa aja kamu masukin tuh? Transaksinya. Seperti pembayaran gaji, pembayaran ke ke vendor, Hah? Terus setelah masuk jurnal apa lagi mau kerjain? merekap surat, Pak. Apa? Merekap surat. Nggak kedengaran suara. Bikin laporan ya? Suara kamu nggak dengar juga nggak? Dari tadi saya nggak dengar satu pun ngomongnya. Saya- Suara kamu nggak Iya, Pak. jelas, Pak Vito juga nggak jelas. Apa kau pakai headset ya? Iya. Ya, pakai headset nggak itu jelas. Jadi saya bingung saya ngomongnya apa. Ya, Apakah suaranya sudah terdengar? nggak gitu jelas sih. Jadi suaranya jadi agak susah saya nangkap. Pak Vito juga sama. Ya, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Jadi nanti siap aja laporannya ya. Dan nanti Ya, Pak. 2 minggu setelah selesai, mungkin minggu kedua, minggu ketiga Januari presentasi ya.
Ya, sama laporan OJK juga ya. Oke, Mbak Dewi ya. Dengan demikian saya akhiri pertemuan ini. Mungkin minggu depan kita ada konsultasi magang lagi ya, terakhir ya, Kamis depan ya. Atau Kamis ini, atau Ya, Pak. Kamis depan aja ya. Oke Dewi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak. Izin lihat ya, Pak. Ya, silakan. Aduh, aduh. Aku sebenarnya takut ya. Itu apa? Itu error. Error. Bagus saya bisa menutup tuh. Error. Error. Ya, sudah. Boleh itu terpandang ini. Pandang. Pandang gitu. Udah. Betul. Waktu itu ya.